Nadine sampein ke Pira ya. Iya, Ma. Waalaikumsalam. Ada apa teh? Kayaknya serius banget. Itu Mama Papa bilang, katanya mereka bulan ini gak bisa pulang. Jadi kemungkinan besar mereka juga gak bisa hadir di kelulusan kamu nanti. Lah, terus gimana dong? Masa mama papa gak dateng? Gak apa-apa, nanti Teteh yang gantiin. Bener ya, janji. Awas aja kalau bohong. Benar, Teteh pasti datang kok, janji. Ya udah deh. Bentar. Kok kamu nyetrika kayak gitu sih? Terus ini kenapa dari tadi gak rapi-rapi? Gak tahu nih, pada udah dari tadi bulak-balik. Tetep aja gak rapi-rapi. Coba pegang setrikanya, panas gak? Lah, kok gak panas? Padahal udah nyolok. Nah, kasih ini. Setrikanya nih yang rusak. Awas ini sama Teteh. Ini tuh bukan setrikanya yang rusak, tapi kamu yang salah. Harusnya ini tuh puterin dulu, baru bisa panas. Mana ini posisinya salah lagi. Harusnya tuh kayak gini. Dek, udah pulang ya? Maaf ya, Teteh gak bisa datang. Soalnya tadi ada urusan penting yang gak bisa Teteh tinggalin. Aku gak penting. Kan Teteh udah janji. Kok Teteh gitu sih? Tapi Teteh udah siapin hadiah kok buat kamu. Nih, coba lihat. Gak usah. Aku cuman mau keluarga aku datang. Tapi nyatanya gak ada satupun. Yuk, sampai. Put, kamu siap gak lihat hasil SNBT? Aku deg-degan nih. Sama, aku udah deg-degan. Kita banyak berdoa aja lah. Semoga hasilnya sesuai sama yang kita mau. Amin, semoga ya. Gimana kamu? Ini udah sore, udah mau maghrib, bukannya pulang. Cepet pulang. Ya Teh, ya sebentar lagi aku pulang kok. Pulang atau teteh kunciin pintunya? Ya, ini pulang. Iput pulang. Ya. Jam segini baru pulang. Bukannya hari ini ada pengumuman kelulusan. Harusnya kamu siap-siap. Bukan malah keluyuran. Ya Teh, maaf. Sana cepat bersih-bersih. Ya Teh. Gimana nih, Fir? Kita nggak lolos. Iya nih, aku juga bingung harus gimana. Padahal kamu pinter ya. Kok bisa sih nggak lolos? Jangan gitu. Masuk ke perguruan tinggi itu bukan cuma modal kepintaran, tapi juga ikhtiar. Kalau ikhtiarnya bagus, hasilnya juga bakal bagus. Aku ngerasa sih kemarin kurang ikhtiarnya. Iya, kamu udah bilang ke orang tua kamu, ke teteh kamu tentang hasil semalam? Belum sih, aku takut teteh marah-marah. Kalau kata aku masih, kamu bilang aja ya. Daripada kamu pendam sendiri jadi stres, barangkali nanti ada masukan dari mereka ke kamu. Kesempatan tidak datang dua kali, tapi kesempatan datang kepada Kamu siapa lagi yang tidak. nonton apa?
Ini lagi nonton kontennya Zawin, tiba-tiba lewat beranda TikTok aku. Katanya dia bilang kayak gini, kesempatan gak datang 2 kali, tapi kesempatan datang kepada orang yang tidak berhenti mencoba. Oh, bagus juga kata-katanya. Teh, Vira mau ngomong sesuatu sama Teteh. Vira gak lolos ujian. Salah Vira sih, usahanya kurang. Ya udah, gak apa-apa. Nanti coba lagi aja di ujian selanjutnya. Emang kamu daftar kemana? Aku daftar ke UGM. Loh, kok bisa-bisanya UGM? Di Bandung aja banyak kok. Ada UPI, ada ITB. Kamu mau jauh-jauh dari Teteh? Kamu udah gak butuh sama Teteh? Kamu nyetrika aja gak bisa. Bukan gitu, Teh. Itu impian aku. Aku mau ke sana. Iya, Teteh ngerti. Pokoknya kamu kuliah di Bandung aja, biar gak ngekos. Teteh gak mau ngelepas kamu. Titik. Teteh gak ngerti apa nih Vira. Mau kemana kamu? Baru juga pulang. Mau keluar, mau jajan. Berisik, di rumah ada malampir. Karena konsep kita itu nggak usah jauh-jauh, nggak usah tinggi-tinggi sekolah, ibu-ibu mah ada ke dapur gitu ya. Ngitungnya ke dapur lain anak gitu. Jadi nu terjadi teh kan ke dapur keur ngahuapan budak gitu. Nu penting budak mah bisa dahar geus we teh kudu luhur-luhur. Jadi gitu konsepna teh. Padahal harusnya ibu-ibu itu kalaupun tidak yang namanya pendidikan teh kalaupun tidak formal gitu ya, tapi tetap ibu-ibu harus mendapatkan pendidikan yang luar biasa karena mereka lah yang akan membangkitkan generasi emas itu mereka. Dek, kamu lagi apa? Tolong bantu Teteh packing pesanan dong. Ini nanggung lagi beres-beres. Ya, bentar, Teh. Teh, plastik sama banyak mana? Coba lihat di atas lemari, ada gak, Dek? Dek, buat persiapan kuliah kamu nanti mau langsung belajar apa gimana? Kayaknya sih langsung belajar aja, biar matang juga persiapannya. Doa dari Teteh mah semoga lancar, biar bisa lolos, dan yang paling penting kamu harus dapat universitas yang ada di Bandung, jangan jauh-jauh. Boleh lagi deh. 0,5 dikali 0,5 6 kali 5 30 30 kali 5 150 berarti ini bentuknya 150 karena ini tiga kali komanya jadi nanti 3 angka di belakang koma jadi 0,150 atau Kamu ini ribut amat, bilang segala. Karena kucing tuh. Ya emang aku mah gabut, di rumah aja cuma makan, tidur, paling bantu beres-beres
beres rumah gitu aja terus. Emang mama kamu gak marah? Pakai nanya ya dimarahin lah. Dia bilang kayak gini, Putri kamu ini kerjaannya tidur mulu. Dan itu tahu dosa. Iya, kenapa kamu gak mulai belajar aja? Bentar lagi SNBT tahu. Aku juga udah mulai lihat YouTube. Lah, emang iya bentar lagi? Aku belum belajar tahu. Iya, bener. Nanti deh, aku punya rekomendasi YouTube yang ngebahas tentang SNBT. Tapi aku lupa lagi sih namanya apa. Nanti deh aku cek. Oke deh. Iya, nanti kalau ada TO SNBT, kita ikutan aja. Sekalian simulasi. Oke. Saya Profesor Stella Christy, PhD. Saya adalah dari akademisi, saya adalah profesor dan guru besar dan research chair di Tsinghua University, Beijing, China. Tentu saja saya orang Indonesia asli. Saya menyelesaikan gelar S1 dari Harvard University, gelar S2 dan S3 dari Northwestern University. Dan saya sudah menjadi guru besar di Swarthmore College, itu nomor 3 universitas paling baik di Amerika Serikat. Dan sekarang juga saya menjabat sebagai guru besar di Tsinghua University. Saya adalah ilmuwan bidang cognitive science. Cognitive science adalah mempelajari tentang bagaimana kita berpikir, jadi tentang otak dan tentang cara pikiran. Dek, kamu lagi ngapain sih? Lagi lihat video tutorial UTBK buat persiapan nanti siang TO. Teteh mau minta tolong. Minta tolong apa? Itu, tolong lipat kerudung pesenan, terus habis itu packing. Ya Allah teh, kalau mau ngebantuin ngelipat jangan ke aku. Kalau mau nge-packing atau nempelin resi aja deh. Ya udah deh, itu ada yang udah dilipat sama di packing. Kamu bantu beresin aja ya. Oke.
ngerjain TO? Udah, baru selesai. Sama nih, aku juga. Tadi soalnya susah banget tahu. Iya, Fir. Put, sore ini kamu ada janji gak? Kita refreshing. Nggak ada sih. Ya udah, kita ketemu di tempat biasa ya. Aku nanti ke sana. Bye. Oke. Bye. Kamu masih suka dimarahin sama mama kamu? Masih. Tapi nggak sesering waktu itu juga sih. Tapi tahu nggak? Padahal kan aku nggak terlalu gabut kayak waktu itu ya. Tapi tetap aja dimarahin. Kayak gini nih. Putri, kamu ini katanya mau kuliah, tapi belajarnya 10 menit, tidurnya 10 jam. Kamu ini jangan gitu tahu. Itu tuh orang tua kamu, jangan dari kayak gitu. Kamu sendiri gimana, Fir, di rumah? Aku sih ya, tiap hari diomelin teteh mulu. Katanya aku gak bisa apa-apa. Bukannya diajarin, malah diomelin mulu. Kan aku jadi risih. Kamu ini. Oh iya, Put. Bagusnya, selain kita usaha, kita juga harus doa. Minta agar Allah ngasih apa yang kita mau. حي على الصلاة. Dek, bangun, sholat subuh dulu. Dek, bangun, sholat subuh. Astagfirullah, nih anak tidur mulu sih. Dek, bangun, sarapan dulu, itu udah siap di meja makan. Kemarin kamu Teo gimana, Dek? Lancar? Alhamdulillah sih lancar. Soalnya emang cukup sulit. Tapi insya Allah Vira bisa. Semoga hasil Teo-nya bisa bagus. Biasanya, kalau nilai Teo bagus, nanti pasti hasil UTBK-nya juga bagus. Amin. Terus, kalau nanti kamu lolos, ya semoga sih lolosnya di universitas yang ada di Bandung. Ya Allah teh, bisa gak sih sehari aja gak usah bahas itu mulu? Vira muak. Loh, kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Ya abisnya teteh ngebahas itu mulu. Terus salahnya di mana? Udah, makan aku udah hilang. Oh iya ya, hari ini teh ada pengumuman hasil TO. Cek dulu ah.
Kenapa sih tuh anak? Tadi marah-marah, sekarang teriak-teriak. Aneh emang. Lihat Fir, masa aku cuma dapat nilai segitu di TO-nya? Fir, Apa tadi? ini masa aku cuma dapat nilai segini? Kicik banget. Gimana mau lolos kalau nilainya sekecil ini? Jangan gitu, Put. Jangan pesimis gitu ah. Mending kamu belajar lagi sebelum tes ujian datang. Ya Fir, bantuin aku ya. Pasti, tenang aja. Teteh. Dari mana aja kamu? Habis dari rumah Putri. Lihat jam berapa ini? Maghrib baru pulang. Maaf, Teh. Aku kasihkan ngobrol di rumah Putri. Kamu itu cewek, Dek. Masa main harus sampai jam segini sih? Teh, Teh, kenapa, Teh? Ini marah-marah mulu sama aku, Teh. Ini aku Teh gak pernah baik di mata Teteh. Aku bukan adik Teteh ya? Bukan gitu, Dek. Kamu itu tanggung jawab Teteh. Selama mama papa gak ada, kamu harus nurut sama Teteh. Cukup, Teh. Aku capek diomelin Teteh mulu. Aku bukan anak kecil. Assalamualaikum, Fir. Fira. Waalaikumsalam, bentar, Put. Selamat siang semuanya. Siang. Sebelum ujian dimulai, izinkan saya menyampaikan beberapa aturan yang mesti kalian taati. Yang pertama, pastikan kartu peserta sudah kalian bawa, identitas diri, dan dokumen pendukung lainnya. Yang kedua, dilarang berkomunikasi dengan peserta lain maupun pihak luar selama kegiatan ujian berlangsung. Yang ketiga, segala bentuk alat komunikasi seperti ponsel, jam tangan pintar, kamera, dan lainnya tidak diperbolehkan masuk ke ruangan ujian. Untuk peraturan selengkapnya bisa kalian lihat di layar komputer masing-masing. Baik, silakan sudah bisa mengisi, masukkan terlebih dahulu nama sebagai username dan NPSN sebagai password. Fir, tahu nggak? Tadi ya pengawas di ruangan aku serem banget. Padahal dia cewek loh. Hah? Serem gimana? Dia tuh ya selama ujian megangin pinggang kayak gini nih, sambil ngotot kayak gini. Pokoknya serem deh. Ah, kamu kebiasaan gitu kamu. Tapi kamu nyadar gak sih? Tadi soal tesnya lebih gampang kalau udah di PTO. Aku kira aku doang yang nyadar. Aku jadi pede nanti lolos. Iya kan? Aku juga pede sih. Neng, kalian baru ikutan tes perguruan tinggi ya? Iya, A. Oh, adik saya juga ikutan tes kayak gitu, Neng. Tapi tahun kemarin sih. Sekarang dia udah kuliah di UGM, baru semester 3. Keren dong, A. Kok bisa masuk UGM? Pasti adik A pinter ya. Dia bilang sih,
Sebelumnya harus banyak ikutan TO, Neng. Soalnya nilai tryout bisa jadi tolak ukur nilai tes. Kalau misalkan nilai TO-nya bagus, nanti pas tes nilainya juga bagus. Oh, kebetulan sih nilai TO aku bagus. Semoga tes juga bagus. Iya, kalau UGM bukannya mahal ya? Alhamdulillah, Neng. Adik saya di sana kuliah pakai beasiswa. Tapi kalau misalkan diperhatiin sih, mertahanin beasiswanya agak susah. Soalnya IPK-nya jangan turun, Neng. Oh, Semoga kalian bisa lulus juga ya. amin. Makasih ya, A. Dek, bangun, salat subuh dulu. Dek, bangun. Dek, salat subuh dulu. Salat subuh dulu. Teteh, aku izin main ke Baksil ya. Sama siapa? Biasa, sampai jadi. Sampai jam? 5:30 deh aku udah pulang. Apa? 5:30? Enggak boleh. Ya udah deh, jam 5. Enggak. Jam 4. Jam 3 udah di depan rumah. Titik. Apalagi sih, Dek? Uang mau apa lagi? Di, apaan nih? Basah, bunyinya lagi. Ya Allah, Dek, udah minta. Nawar lagi. Udah terima aja. Ya udah. Bye, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Emang paling benar tuh ya, udah puyeng UTBK, hirinya ke tempat yang kayak gini, Fir. Banget, rasanya adem. Tinggal nunggu deh pengumuman sebulan lagi. Iya. Iya, Fir. Kamu ngambil jurusan apa aja, sama di unit mana aja? Aku ngambil Ilkom di UPI sama di Unpad. Oh, bukannya kamu mau ke UGM ya? Sebenarnya sih ya, maunya aku sih gitu. Tapi aku kekeh gak boleh aku kuliah di luar kota. Jadi ya tahun ini aku mau kuliah aja. Kalau tahun kemarin, baru aku daftar ke UGM. Oh, begitu. Waalaikumsalam. Oh, Ibu Idahnya ada. Oh, gak ada teh, lagi mudi. Oh, ini mau nganterin pesanan kerudung buat Ibu Idah. Tapi udah dibayar. Udah aman, udah di TF, Pak. Makasih ya teh. Makasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kunaon, Neng? Si Gano sedih. Ah, da ibu teh lain budak kamari sore. Sok we carita. Aku gak lulus tes kuliah. Awewe mah teu kudu kuliah, Neng. Ujung-ujungna ge ngurus dapur. Mang masih ada? Ada, Neng, tapi tinggal sedikit. Oh, pengen kopi bularan deh satu. Alhamdulillah, memang tinggal itu, Neng. Akhirnya dagangan Mang habis juga, dan Mang bisa pulang cepat. Biasa dengan jam 11 malam, Neng. Udah 9 tahun Mang teh jualan seperti ini, dari semenjak lulus SMA. Oh, Mang langsung kerja? Awalnya sih ngebantuin orang tua, Neng. Tapi sekarang bebannya udah beda, udah punya anak dan istri. Tapi Mang masih ngejalanin, emang Mang gak capek? Ya, namanya juga realita, Neng. Pengennya mah kalau Mang mau nggak usah bekerja, kalau ngikutin ego mah. Cuman nanti yang di rumah tidak makan, Neng. Tapi walaupun gitu, Mang mah tetap ikhlas, Neng. Karena ya Mang jalani walaupun banyak ujian. Karena Mang yakin hadiah dari Allah. Allah akan kasih sesuai dengan apa yang telah Mang usahakan hari ini. Oh, menurut Mang, perempuan tuh butuh pendidikan tinggi gak sih? Kalau menurut Mang sih harus. Kenapa? Karena Mang ingat dengan satu pepatah, Neng. Kalau ingin melihat peradaban di masa yang akan datang, maka lihat perempuan di masa kini. Maka perempuan yang berkualitas akan melahirkan generasi yang berkualitas juga, Neng. Neng, ini kopinya, Neng. Ya, Mang. Makasih, Mang. Ya, sama-sama, Neng.
Mau kemana kamu? Tumben udah rapi gitu. Mak, mau ke rumah Putri. Nah, ya. Terus itu di belakang kamu pegang apa? Enggak, aku nggak megang apa-apa. Tuh, kosong. Udah ya, mau pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Ada apa ya? Saya mau menyampaikan pesan dari atasan buat kamu. Jadi untuk bulan depan kamu harus ikut event fashion di Jakarta tuh selama 3 hari. Untuk dana konsumsi dan transportasi di sana nanti sudah ditanggung oleh perusahaan. Kamu tinggal nyiapin barang aja untuk iklan di event fashion nanti. Untuk 3 hari ya, Pak. Gimana kalau dikasih dulu ke orang lain? Kebetulan aku belum bisa, Pak. Begini ya, Nadia. Perusahaan tuh maunya sama kamu. Kalau kamu nerima ini, terus nanti itu hasilnya bagus, kamu pasti dapat benefit juga dari perusahaan. Jadi dipikirin lah ya. Ya, Pak. Nanti coba saya pikirin lagi. Dan nanti saya kabarin Bapak secepatnya. Ya begitu. Kabarin secepatnya ya. Terima kasih ya, Nadia. Yes! Halo, Put. Halo? Apa-apaan, ha? Kamu coba bohongin Teteh? Gak mau dengerin Teteh? Teteh beberapa kali bilang sama kamu, kuliah jangan jauh-jauh dari Teteh. Maaf, Teh, aku bisa jelasin. Itu kampus impian aku. Aku juga udah ngikutin maunya Teteh, tapi gak lulus. Dan sekarang aku lulus karena tes mandiri. Kenapa kamu gak bilang? Kamu nganggep Teteh ada gak sih? Dari dulu kamu gak pernah hargain Teteh. Mau kamu apa? Aku takut dimarahin Teteh. Aku capek dimarahin Teteh. Aku udah gede. Aku punya kemauan aku sendiri. Berani kamu bilang gitu? Di saat semua urusan rumah ditanggung sama Teteh, kamu cuma makan, tidur. Pernah gak Teteh nyuruh kamu buat beresin rumah? Gak pernah kan? Oke, itu emang benar. Tapi pernah gak Teteh dengerin penjelasan aku? Pernah gak Teteh dengerin apa yang aku mau? Gak pernah kan? Egois, Teteh egois. Kamu yang egois. Teteh gak ngerti sama kamu. Teteh capek sama kamu. Mulai sekarang, Teteh gak peduli apa mau kamu. Tapi ingat, kalau ada apa-apa, jangan balik ke Teteh. Ya udah, mulai saat ini Teteh urusin diri Teteh sendiri, aku urusin diri aku sendiri.
Assalamualaikum Bu. Ini Bu, Nadine mau ngobrolin soal Vira. Vira kenapa nih? Ya, jadi dia tuh kan udah keterima di salah satu perguruan tinggi. Cuman bukan yang ada di Bandung. Emang kenapa? Ya, Ibu tahu sendiri kan. Nadine gak yakin dia bisa jaga diri di sana. Nadine juga gak yakin dia bisa mandiri. Orang di rumah aja dia gak bisa apa-apa. Gak bisa apa-apa gimana maksudnya? Ya, nyetrika aja gak bisa. Cuci aja gak bisa. Pokoknya gak bisa ngurus rumah deh. Ya terus kenapa gak kamu ajarin? Dia tuh kan cewek, kamu cewek. Terus kamu ajarin semua, bukan kamu sendiri. Ya tetap aja Bu, Nadine takut dia gak bisa apa-apa kalau tinggal sendiri. Dengerin ya,
masa depan Firat masih panjang. Kalau kamu gak bakal terus kayak gitu, gimana dia bisa tumbuh? Yang penting nanti kita kasih tahu arahin dimana-dimananya, kayak nyariin tempat kosnya. Ya udah deh, nanti Nadine coba pikirin lagi. Oke, assalamualaikum Bu. Salam. Dek, bangun Dek. Teteh udah pulang? Iya, ini baru banget. Oh iya Dek, Teteh lihat rumah udah bersih, udah rapi. Terus ini makanan juga udah siap. Ini semua kamu yang buat. Ya nih, belajar dikit-dikit. Iya, gak apa-apa. Nanti Teteh ajarin lagi ya. Sekarang mah kita makan dulu aja. Ih, asin Dek. Namanya juga masih belajar. Iya sih, gak apa-apa. Nanti Teteh ajarin lagi ya cara masaknya. Oke. Oh iya Dek, Teteh udah ngobrol sama Ibu tentang kuliah kamu. Ngobrol gimana? Iya, jadi kamu boleh kuliah di luar kota. Tapi nanti Teteh bantu cari kosannya ya. Beneran Teh? Iya, tapi Teteh pesan sama kamu, jaga pergaulannya ya. Jangan dulu pacaran. Dan yang paling penting, jangan lupa sholat. Kalau jangan pacaran dulu, berarti nanti-nanti boleh dong. Ya gak gitu juga, Dek. Ini tentang merawat kehidupan. Kita bisa selama masih ada rumah untuk pulang dan memulai segalanya. Dek, cepet. Udah jam berapa ini? Nanti ketinggalan kereta loh. Iya Teh, sebentar. Iya, cepet. Oh ya, cepet Dek. Ingat, belajar yang bener ya, manfaatin waktu yang ada. Kamu di sana tuh buat belajar, bukan buat main. Oh iya, buat mama, papa, sama teteh bangga ya. Iya Teh. Oh, satu lagi, ingat ya, kalau ngepel tuh mundur, bukan maju. Ih, udah Teh, malu tahu. Teteh tahu dari siapa? Dari sutradaranya. Hah?
Baik, semuanya untuk tugas kalian menuliskan biodata di kertas beliau. Silakan dikumpulkan. Baik, jam mata kuliah saya sudah selesai. Kalian bisa meninggalkan kelas. Fir, pulang bareng yuk. Nggak ah, Ri. Makasih. Ayo dong, kita kan searah. Nggak usah, Ri. Makasih. Aku bawa mobil loh. Nggak usah. Ya udah. Fira Sirin Rasyani. Iya, Pak. Dari Margasi. Iya, Pak. Asli. Asli, Pak. Kalau berbicara Margasi, Bapak juga santri PP 45 Rahayu di tahun 80 sampai tahun 89. Boleh cerita sedikit sejarahnya? Begini, saya mendapatkan cerita itu dari orang tua kita yang sekarang sudah pada meninggal. Kurang lebih di tahun 50-an. Sebenarnya kondisi atau wilayah yang ada PP 45 Rahayu itu, ini masyarakatnya masyarakat yang awam terhadap agama. Suatu saat ada orang yang datang ke wilayah Rahayu, tepatnya di Kampung Curug ini, yang namanya suka dikatakan oleh masyarakat Rahayu itu Ajengan Ahmad. Kemudian beliau mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah otomatis. Nah, saya bisa membayangkan seperti apa tantangan dan rintangannya beliau. Kemudian setelah beliau itu sudah sepuh, maka diamanatkan kepada mantunya, itu Al-Ustadz Ahmad Suraidi atau Ustadz Suraidi yang dikenal. Dan kemudian tidak lama beliau ditugaskan oleh pimpinan pusat untuk berdakwah di daerah Kabupaten Tasik di Ciawi. Maka di sini ada murid Ajengan Mansur, di antaranya Ustadz H.E. Muhyiddin, dan beliaulah yang melanjutkan pendidikan di sini di PPI 45 Rahayu ini. Apakah pesantren PPI 45 Rahayu lancar begitu saja? Tentu tidak. Ini banyak tantangan, banyak rintangan. Bahkan dulu itu pernah sebelum ini diformalkan dengan sempurna oleh Ustadz Muhyiddin, ada orang-orang yang memang bagaimana untuk menyelamatkan pendidikan ini atau pesantren ini. Maka ada orang yang dia sembunyi-sembunyi untuk memberikan ke pimpinan pusat untuk diwakafkan. Kemudian sebenarnya saya juga ingin kembali ke pesantren Persatuan Islam Margasi ini. Nah, tapi Allah menakdirkan lain, bahwa setiap seseorang punya hidup ke arah jalan yang berbeda-beda. Tapi Bapak masih merasa jadi bagian pesantren? Tentu,
saya sangat ingin untuk mengabdi di sana, gitu kan. Karena sebenarnya di sana itu bukan sekedar kita mengajar di pesantren, tapi di sana adalah cahaya di tengah kegelapan. Dan tentunya kita harus termasuk bagian untuk menjaganya. Aku bertemu orang-orang yang tak bisa kembali karena hidup memaksa mereka memilih. Tapi justru dari merekalah aku belajar bahwa mungkin takdirku bukanlah untuk pergi sejauh-jauhnya, tapi untuk kembali dan menjaga cahaya yang pernah mereka nyalakan. Awewe mah teu kudu kuliah, Neng. Ujung-ujung nage ngurus dapur. Perempuan memang harus berpendidikan, bukan hanya karena kita punya hak untuk tahu, tapi karena kita punya tanggung jawab untuk meneruskan. Sebab ibu adalah madrasah pertama, maka bagaimana mungkin kita membiarkan madrasah itu kosong, kering tanpa ilmu? Kau